Ternyata program kita selama ini bukan mencerdaskan, tapi membodohkan. Kenapa 1.500 orang yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Pengalaman saya 8 tahun di KPK, 42% dari APBN itu tentang pengadaan barang dan jasa. Di APBN 35%. Kasus yang ditangani KPK itu 42% tentang pengadaan barang dan jasa. Berarti APBN yang sekian ribu triliun itu bocor sebanyak 35% kali 42%. Itu zaman saya. Tapi zaman Jokowi itu 60%. Baru 3 bulan Jokowi jadi presiden, ada kepres yang itu kemudian 1 pekan diralat karena salah. Seumur hidup saya baru pertama kali saya temukan ada kepres yang salah. Kenapa? Karena mereka yang di situ adalah orang-orang LSM yang tidak mengerti soal tata negara, tidak mengerti soal administrasi negara. Jadi skill. Jadi kompetensi. Yang ketiga, sistem pemerintah kenegaraan yang amburadul. Bapaknya Prabowo, Profesor Sumitro almarhum, mengatakan setiap tahun 30% anggaran rutin bocor. Setiap tahun 30%. Berapa persen sekarang yang bocor pada zaman Jokowi? Hah? Pengalaman saya 8 tahun di KPK, 42% dari APBN itu tentang pengadaan barang dan jasa. Di APBN 35%. Kasus yang ditangani KPK itu 42% tentang pengadaan barang dan jasa. Berarti APBN yang sekian ribu triliun itu bocor sebanyak 35% kali 42%. Itu zaman saya. Tapi zaman Jokowi itu 60%. Sehingga begitu, maka 3.500 APBN kita tahun lalu, maka yang bocor itu adalah 35 kali 60 kali 3.500. Karena itu maka masyarakat tidak mendapatkan langsung ataupun tidak langsung dari APBN yang besar itu, karena dimakan oleh mereka. Jadi soal sistem, kata Rasulullah, pemilik onta yang tidak diikat ontanya jika dicuri, maka pencurinya tidak dihudud tapi ditakzir. Dalam Al-Maidah 38 disebutkan bahwa laki-laki muslim, perempuan muslim yang mencuri dipotong tangannya. Tapi dalam kasus ini Nabi tidak suruh dipotong tangan tapi ditakzir. Takzir itu putusan hakim. Kenapa? Karena orang itu dari rumah tidak berniat mencuri, tapi belum sarapan, bulan tua, dilihat ada onta leluasa. Saya dengan istri saya, mana istri saya itu? Ada enggak? Oh itu ya. Dari Bandung, biasa lewat itu antar komputer untuk anak saya waktu itu masih kuliah S2 di ITB. Tiba-tiba polisi prit.
Saya tanya, kenapa Pak? Nggak boleh. Loh ini biasa. Rupanya tanpa sadar dia pasang tanda apa itu? Verboden di sebelah sana. Padahal setiap hari selalu situ, tapi dia pasang verboden. Dan saya tidak lihat verboden karena selalu saya lewat situ. Terus turun, kasih SIM, dia kemudian macam-macam. Saya tahu dia mau minta uang kan, dan tidak mungkin saya. Waktu itu saya masih di KPK. Bagaimana penasihat KPK menyuap polisi? Terus saya katakan, cepat Pak, selesaikan. Saya mau cepat kembali ke Jakarta. Terus dia tahan SIM saya. Saya katakan, kalau Anda tahan SIM saya, kalau saya diperiksa di jalanan lagi gimana? Oh nanti Bapak serahkan suratnya. Cepat tulis surat. Dia perlambat-lambat, dia menunggu supaya saya mau berikan uang buat dia. Bertengkar begitu, istri saya dengar bertengkar itu, istri saya turun. Turun kemudian istri saya ngomong dengan Sunda. Istri saya orang Sunda. Ngomong dengan Sunda, terus kata itu polisi, nah seperti ibu itu sopan, ini Bapak keras sekali, kasar sekali. Kata istri saya, maaf Pak, ini orang seberang Pak, biasa begitu orang seberang. Jadi sekarang saya, karena istri orang Sunda, sudah mulai juga Sunda-Sundaan seperti itu. Jadi sudah mulai lembut-lembut sedikit seperti itu. Itu bukan kali pertama, beberapa kali seperti itu disiapkan. Jadi itu biasa bulan-bulan tua, bulan-bulan tua seperti itu. Karena itu maka kata Nabi, serahkan kepada hakim. Takzir itu putusan hakim. Putusan hakim akan melihat apakah memang betul karena dia lapar, dia tidak tahu dan seterusnya. Tapi dalam Al-Maidah 33 disebutkan ketika kesalahan itu dilakukan mengakibatkan bencana besar, Al-Maidah 33, maka hukumannya adalah disalib, dipotong silang, tangan kiri kaki kanan tangan kiri, atau dibuang negeri. Karena itulah dalam artikel saya yang keempat sekarang tentang Jokowi berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, maka Jokowi harus dijatuhi hukuman mati. Tapi hukum mati itu terlalu ringan buat beliau. Iya, karena selesai. Kalau sistem Amerika saya hitung 70 tahun penjaranya. Sistem Amerika. Tapi KPK pernah terapkan, yaitu ketika Nazarudin. Ketika Nazarudin kasus gratifikasi dan penyuapan jatuhi hukuman 7 tahun. Sudah dipenjara, kemudian ditemukan lagi money laundering, maka diproses lagi, dijatuhi lagi hukuman 6 tahun, sehingga total 13 tahun. Jadi berarti bisa akumulasi. Demikian maka Jokowi kita hitung, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, 4 kali 10 sudah 40 tahun. Tapi kalau 15 misalnya, seperti ketua MK seumur hidup. Yang dikorupsi ketua MK cuma berapa miliar? Ini Jokowi triliunan, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka kalau tidak jatuh hukuman mati, maka paling tidak 70 tahun dan disita semua kekayaannya. Jadi dalam bab 2 itu saya jelaskan tentang bagaimana filosofi dari seorang presiden, di mana dalam sumpahnya, demi Allah saya bersumpah, demi Allah, bukan demi harta, bukan demi istri, bukan demi suami, demi Allah. Jadi presiden waktu sedang bersumpah di depan Allah. Baru kemudian bab ketiga tentang bagaimana aplikasi yang disebutkan di dalam muka 45, bagaimana melindungi wilayah dari Sabang sampai Merauke. Dan pada zaman Jokowi sudah ada 25 pulau yang tenggelam dan beberapa wilayah yang disewakan, dan kemudian PSN, kasus PIK yang terbaru ternyata terbongkar puluhan PSN di seluruh Indonesia. Ini menyangkut wilayah. Tentang bangsa. Tentang bangsa. Problem bangsa kita adalah ada beberapa hari lalu pagar, kemudian keluar negeri dan seterusnya. Kabur. Kenapa kabur?
Karena rakyat Indonesia itu dianggap seperti sampah di Morowali dan lain-lain, pekerja dari Cina dan asing, sementara penduduk setempat itu miskin, atau kalau kerja gajinya mungkin sepertiga daripada gaji tenaga kerja Cina. Akhirnya kemudian banyak orang yang keluar negeri. Anak buah Habibie di PTPN Bandung itu semua diterima di Malaysia, kerja di sana. Kalau ibu-ibu beli apa ini, jagung buah, satu buah katakanlah Rp5.000, di Malaysia juga Rp5.000, ekvalen berarti RM2, RM1,50. Tapi kalau ketika sudah jadi jagung rebus, maka di Malaysia mahal daripada Indonesia. Kenapa? Harga upah tenaga kerja itu dibayar mahal. Anak saya dosen di ITB, waktu baru kerja 5 tahun yang lalu, gajinya karena S3 itu 5 juta. Istrinya sama-sama lulusan S3, 0 pengalaman, jadi dosen di Malaysia 5 tahun lalu itu 30 juta. Jadi 5 juta berbanding 30 juta. Sekarang anak saya sudah lektor kepala jadi 10 juta. Jadi mungkin mantu saya itu sudah 40 atau 50 juta. Itu problem. Nah, sehingga dengan demikian maka rakyat tidak diperhatikan, pada itu perintah dari alinea keempat muka 545. Maka program raksasa yang harus dilakukan presiden itu adalah pertama, mensejahterakan. Sejahtera itu tidak identik dengan nominal gaji. Kenapa? Karena ketua MK yang ditangkap KPK 10 tahun yang lalu, siapa namanya itu ketua MK? Akil Mokhtar. Itu gajinya 10 tahun lalu itu yang kami tangkap, itu 100 juta satu bulan. Ada yang punya 100 juta setiap di rumah? 100 juta. Ini yang disebut dengan corruption by greedy, karena serakah. Jadi bukan nominalnya, tapi gaji itu mensejahterakan. Apakah 5 juta, apakah 10, tapi mensejahterakan. Sehingga dalam konsep buku ini saya katakan bahwa gaji karyawan, PNS, ASN atau swasta tidak dibayar 100%, tapi 75% dibayar tunai, 25% dikonversi. Dikonversi kemana? Pendidikan anaknya dari SD sampai universitas gratis, pendidikan keluarganya gratis, tidak ada BPJS. Saya 15 tahun di Malaysia tidak kenal BPJS. Sehingga dengan begitu maka bapak itu kerja tidak pikirkan tentang pendidikan anaknya dari mana, bagaimana kesehatan keluarganya, karena sudah terjamin. Maka mensejahtera. Kenapa 100 juta, 50 juta buat ibu-ibu di sebelah ini, tapi bukan di sini, di tempat lain, sama saja. Pergi ke mall 2-3 hari selesai, habis. 10, 20, 50, 30 habis. Apalagi dengan pola yang seperti sekarang. Jadi sejahtera. Kemudian yang kedua, program raksasa adalah mencerdaskan bangsa. Ternyata program kita selama ini bukan mencerdaskan, tapi membodohkan. Kenapa? 1.500 orang yang ditangkap KPK dari 2004 sampai sekarang, 86% adalah sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada guru besar. Berarti secara statistik pendidikan nasional kita melahirkan koruptor. Itu fakta. 86% sarjana, mayoritas S2. Kenapa? Karena kurikulum, silabus pendidikan target tidak merujuk kepada wahyu pertama. Yang punya sekolah paling banyak di Indonesia itu Muhammadiyah. Karena perintah sampai tingkat provinsi, dia punya universitas. Muhammadiyah sampai di daerah, kabupaten, kota, bahkan di luar negeri.
punya pesantren ribuan pesantren. Tapi hasilnya seperti sekarang. Kenapa? Karena kurikulumnya 60-40 atau 50-50, bukan 100-100. Anak saya yang dosen ITB sekarang itu ketika sekolah di Malaysia itu 100-100. Dia insinyur tapi bisa baca kitab kuning. Saya tidak bisa baca kitab kuning. Anak saya itu insinyur, doktor, bisa baca kitab kuning karena kurikulumnya 100-100 dari pagi sampai sore. Silakan nanti merujuk kepada Al-Alaq ayat 1 bagaimana di sana silabus kurikulum target pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat itu merupakan silabus kurikulum, metode dan target. Yang terakhir adalah bagaimana menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang kata kepada saya, Pak Abdullah, yang Pak Abdullah sampaikan itu kan Islam. Indonesia bukan negara Islam. Ya bukan. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia itu negara tauhid. Silahkan periksa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Periksa pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ayat 2 disebutkan negara menjamin kebebasan setiap negara untuk melaksanakan agamanya dan melaksanakan ajaran agamanya itu. Sehingga demikian maka ada undang-undang haji, ada undang perkawinan, ada undang-undang sekian. Jadi kesalahan teman-teman pada zaman Jokowi itu adalah bahwa mereka menggunakan istilah undang-undang perda, menggunakan istilah perda syariah. Itu keliru. Karena kata syariah itu sensitif kepada ibu Anda. Tapi mudah-mudahan karena ibu Anda itu sekarang lagi umroh, mudah-mudahan kembali sudah tobat tanah suha seperti itu. Sebutkan saja perda judi, perda miras, perda apa, dan tidak ada agama yang menolak. Tapi menggunakan perda syariah, kata syariah itu sensitif. Ada yang mengkritik saya, kenapa menggunakan Indonesia berkah bukan Indonesia emas? Dalam Mukadimah Undang-Undang 45 tidak ada kata emas, yang ada kata rahmah dan berkah, atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa. Karena itu saya menggunakan Indonesia berkah 2045. Kalau Indonesia emas 2045 bisa menjadi Indonesia cemas, dan itu berbahaya. Itulah inti dari buku saya, bab terakhir itu penutup dan simpulan, itu bisa dibaca. Bagaimana agar supaya terjadi beberapa perubahan hal. Saya dengan saudara Refli ini berbeda dalam hal kembali ke Undang-Undang 45. Beliau menganggap berbahaya kembali ke Undang-Undang 45 asli. Saya paham itu. Oleh karena itu maka kenapa sebagian menolak, karena nanti tidak ada KPK, nanti kemudian presiden seumur hidup dan seterusnya. Bisa kita lakukan apa yang disebut dengan adendum. Jadi kembali Undang-Undang 45 yang asli dengan adendum hal-hal tertentu. Kalau menurut Islam, khalifah tidak dibatasi masa jabatannya. Abu Bakar sampai meninggal, Umar sampai meninggal, Utsman sampai meninggal, Ali sampai meninggal. Jadi kalau misalnya baru dilantik 100 hari, Prabowo sekarang 100 hari lebih, kalau melanggar konstitusi bisa dilangsirkan menurut Islam. Tidak perlu tunggu 5 tahun. Baru 100 hari melanggar konstitusi bisa dilangsirkan. Sebaliknya kalau 5 tahun tidak melanggar konstitusi bisa kemudian dipilih kembali seperti itu. Nah, oleh karena itu maka bagi saya kembali ke Undang-Undang 45 dengan adendum. Hal-hal apa yang selama ini dianggap itu krusial di Undang-Undang 45 ditambahkan. Kalau yang Undang-Undang Dasar 2002 itu bukan amandemen, itu pembongkaran, habis filosofi daripada founder fathers kita itu hilang. Oleh karena itu kembali dengan adendum. Sehingga begitu mudah-mudahan 2049 kalau saya dengan Pak Abbas masih hidup, ya
maka kemudian Masyumi bisa ikut pemilu, dan yang ada di sini jadi caleg DPR pusat, DPRD provinsi, kabupaten. Tapi jangan lupa Saudara Refli Harun tetap calon seknek. Seperti ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu harus ikut LK1, LK2, LK3 di bawah koordinasi Ustadz Adnin. Selepas itu baru ikut KIM yang dilakukan oleh Majelis Syuro. KIM itu adalah kader inti Masyumi. Kalau di pemerintahan ada Lemhanas. KIM ini akan menentukan seseorang bisa jadi pejabat publik dari Masyumi atau tidak, itu di KIM.